What's up guys, balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay santuy. Dengan quotes kata-kata hari ini, wajarlah jikalau kita melakukan kesalahan karena kita ini adalah manusia, bukanlah nabi boy. Jurassic World Dominion bakal berkisah 4 tahun setelah kehancuran Pulau Isla Nublar akibat meletusnya Gunung Sibo. Kini manusia harus hidup saling berdampingan dengan para dinosaurus dan juga harus menerima sebuah ganjaran akibat bermain-main dengan hukum alam. Banyak juga yang memburu dinosaurus demi kepentingan mereka masing-masing, dimulai dari warga sipil, pihak swasta, dan yang lebih parahnya lagi adalah pihak dari negara. Dan sekarang manusia masuk ke zaman era baru yang disebut sebagai Jurassic World. Daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. 4 tahun yang lalu, di saat Macy masih anak-anak membebaskan 11 spesies dinosaurus dari rumahnya, yaitu rumah Benjamin Lockwood, inilah merupakan masalah yang baru saja dimulai. Dimana mulai dari saat itulah manusia harus hidup saling berdampingan dengan para dinosaurus, mulai dari daratan, udara, dan juga lautan. Kematian dari para manusia setiap tahunnya meningkat akibat ulah dari para dinosaurus. Dan sekarang para dinosaurus juga disebut sebagai fenomena biasa karena manusia bisa melihat para dinosaurus berkeliaran di lingkungan mereka. Pemerintah awalnya hanya menangkap T-Rex dan juga kawan-kawan sebagai predator yang berbahaya dan acuh tak acuh dengan dinosaurus lainnya. Sampai di mana pemburu-pemburu ilegal sudah semakin banyak dan menjadikan dinosaurus sebagai mata pencarian bagi mereka. Pemerintah tidak menginginkan akan hal itu yang dikarenakan seharusnya para dinosaurus itu hidup seperti hewan pada umumnya. Setelah melakukan rapat tertutup, Kongres AS pun pada akhirnya akan memberikan hak-hak mengenai dinosaurus kepada sebuah perusahaan besar bernama Biosyn Genetic. Pemimpin dan juga sekaligus CEO dari perusahaan Biosyn Genetic bernama Louis Dachson berkata bahwasannya mereka akan melestarikan para dinosaurus sesuai wewenang dari pemerintah. Biosyn Genetic juga ternyata sudah menyiapkan tempat penangkaran dari para dinosaurus sekaligus juga laboratorium bagi mereka yang berada di pegunungan Dolomite di Italia. Louis juga berkata bahwasannya mereka akan selalu berinovasi terbaru dan juga mereka akan selalu meneliti tentang dinosaurus. Biosyn, we're dedicated to the idea that dinosaurs. CNN juga memberitakan mengenai hilangnya Macy, yaitu merupakan cucu dari Benjamin Lockwood. Namun menurut rumor yang beredar, Macy merupakan cloning langsung dari anak Benjamin Lockwood yang telah lama meninggal bernama Charlotte Lockwood. Macy sekarang sedang dicari oleh banyak sekali pihak di seluruh dunia, termasuk juga oleh Biosyn Genetic untuk diteliti lebih lanjut. Dan inilah Jurassic World Dominion. Di Nevada, kita pun diperlihatkan Claire dan juga Zia yang sedang membobol sebuah gudang di mana di sana ternyata banyak sekali dinosaurus berjenis Triceratops yang akan diperjualbelikan, di mana mereka awalnya hanya ingin mengambil beberapa video dan juga foto untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Akan tetapi ada salah satu Triceratops yang nampaknya sakit dan juga terluka hingga mereka berdua yang gak tega memutuskan untuk menyelamatkan Triceratops tersebut. Di mobilnya, Frank ini kaget ketika melihat Claire dan juga Zia membawa bayi Triceratops yang dimana hal itu sendiri pasti akan membuat mereka dalam bahaya. Benar aja, akibat bayi Triceratops yang begitu berisik membuat penjaga menyadari keberadaan mereka dan langsung mengejarnya. Setelah berhasil selamat, Frank yang terluka merasa muak dengan segala hal yang telah ia lakukan bersama Claire dan juga Zia. Dari situlah Frank pun memutuskan untuk keluar dari grup mereka, yaitu grup penyelamat dinosaurus atau dalam bahasa Inggrisnya adalah DBG. Frank juga mendapatkan sebuah pekerjaan yang benar-benar pekerjaan untuk menanggung hidupnya. Tentu saja Claire yang mendengar akan hal itu nggak bisa berbuat apapun. Sementara itu, di Sierra Nevada Mountain, kita ini diperlihatkan Owen yang mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan para dinosaurus yang tersesat. Salah satunya menggiring Saurolophus ini menuju arah yang benar, yaitu ke habitat mereka. Owen dan juga teman-temannya sedang ingin membawa salah satu Saurolophus ke tempat penangkaran mereka, akan tetapi tiba-tiba Owen ini dijegat oleh beberapa orang. Ternyata orang-orang itu berasal dari satuan satwa liar yang meminta Owen untuk menyerahkan Saurolophus tersebut. Mereka juga menuduh Owen sebagai pemburu liar hingga Owen yang mendengarkan hal itu hanya ketawa-tawa aja.
Owen pun menyuruh kedua rekannya untuk mengeluarkan rencana mereka yang ternyata dua rekan dari si Owen ini merupakan sheriff lokal. Ketegangan di antara kedua belah pihak pun terjadi di mana mereka hampir aja adu tembak di tempat tersebut. Namun Owen yang gak mau ada korban jiwa memutuskan untuk memberikan ajalah Saurolopus itu kepada pemimpin mereka. Department of Fish and Wildlife. Cause, my friends here. Nope. How y'all want this to go, huh? Beralih kepada Macy yang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda melewati jembatan menuju arah perkotaan. Sesampainya di kota, Macy pun kaget ketika melihat ada dua Brontosaurus yang nampaknya sedang kebingungan. Macy pun memberikan sedikit saran kepada abang proyek untuk menggiring dua Brontosaurus itu agar menjauh dari tempat proyek tersebut dengan menggunakan flare. Abang-abang proyek itu pun langsung mengikuti tips yang dilontarkan oleh Macy dan pada akhirnya dapat menggiring dua Brontosaurus tersebut. Sesampainya Macy ke rumah, tanpa diduga Macy ini ternyata udah ditungguin oleh Claire yang sudah sedari tadi menunggu dirinya. Di sana Claire sendiri bukan memarahi melainkan membilangin Macy bahwasannya Macy nggak boleh pergi ke kota karena itu merupakan tindakan yang berbahaya. Bisa aja tindakan yang dilakukan oleh Macy membuat beberapa pihak pun tahu keberadaannya dan langsung ingin menangkap si Macy. Akan tetapi Macy yang saban hari berada di rumah dan juga di sekeliling rumah aja merasa capek dan juga sudah mulai muak. Gak lama kemudian Owen pun pulang yang dengan cepat Macy pun langsung menghampiri Owen. Jadi sekarang tuh Owen dan juga Claire udah dianggap orang tua angkat bagi si Macy. Dari kejauhan kita pun bisa melihat ada seekor Velociraptor yang tak lain dan tak bukan adalah Blue yang ternyata juga tinggal di sekitaran si Owen. Ternyata sarang Blue sendiri tak jauh dari tempat tersebut di mana ada sebuah bis usang dan di dalamnya ternyata ada anaknya Blue juga. Setelah akan hal itu, Blue dan juga anaknya pun langsung mencari mangsa di mana mereka mendapatkan serigala untuk jadi santapan makan siang. Akan tetapi ada dua manusia yang ingin memburu Blue dan juga anaknya, namun tembakan mereka ini meleset yang membuat Blue pun menyadari keberadaan mereka. Dengan cepat Blue pun menghampiri mereka dan langsung membunuh keduanya. Di malam harinya, sekarang giliran Owen untuk bicara baik-baik dengan Macy agar tidak pergi ke kota yang dikarenakan hal itu sangatlah berbahaya untuk dirinya sendiri. Macy yang mendengarkan hal itu pun lantas berkata dia udah capek tinggal di lingkungan ini yang hanya begini-gini aja setiap tahunnya dan dia ingin mendapatkan suasana baru. Macy lalu meninggalkan keduanya masuk ke dalam rumah. Mendengar akan hal itu, Claire pun berkata kepada Owen bahwasannya Macy sekarang berusia 14 tahun dan mereka nggak bisa mengekangnya kembali. Dari sebuah tebing yang agak jauh dari rumah Claire dan juga Owen terdapatlah sebuah mobil dan ada seseorang pemimpin dari satwa liar sebelumnya yang mengabari bos mereka. Di mana ia menyampaikan kepada bosnya bahwasannya ia melihat anak yang selama ini dicari dan juga melihat dua Velociraptor. Sementara itu di Texas Barat kita pun diperlihatkan dua adik-adik yang nampaknya tidak main FF sama sekali di mana dia sedang ingin melakukan peternakan. Secara mengejutkan mereka ini melihat belalang yang sangat amat besar namun hanya satu ekor saja. Mereka pun tidak memperdulikan akan hal itu dan langsung lanjut berternak sampai di mana tiba-tiba kakak-kakak cantik pemilik ladang pun memutuskan untuk memanggil ahli paleobotani yang tak lain dan tak bukan adalah Dr. Ellie Sattler, sekaligus juga dia merupakan seorang arkeolog. Dengan cepat Ellie pun langsung melakukan investigasi di tempat tersebut sampai di mana dia mendapatkan sebuah kesimpulan. Bahwasannya ladang milik kakak-kakak cantik ini tidak menggunakan benih biosin yang pada akhirnya dia pun diserang oleh para belalang raksasa. Yang sebenarnya belalang-belalang itu udah direkayasa genetikanya, di mana hal itu sendiri terbukti karena ya bisa dilihat aja belalangnya nggak normal. Lagi juga di sebelahnya juga ada ladang yang sama, namun yang bikin beda ladang itu sendiri menggunakan benih biosin makanya nggak diserang oleh para belalang itu. Jadi sekarang udah bisa ditarik dua kesimpulan bahwasannya para belalang itu sendiri udah didesain khusus untuk menyerang benih-benih yang tidak menggunakan biosin sekaligus juga sudah direkayasa genetikanya. Lalu kita pun beralih ke Amerika Serikat bagian barat, lebih tepatnya di Utah, di mana di sana kita ini diperlihatkan seseorang ahli paleontologi bernama Dr. Alan Gray.
Ya, inilah The King and the Number One kita, di mana Alan yang sedang ingin masuk ke dalam tendanya tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculan Ellie yang sudah berada di sana. Mereka pun temu kangen di sana, di mana Ellie juga bercerita mengenai kedua anak yang sudah tumbuh besar dan dia yang juga udah cerai dengan suaminya. Tentu saja mendengarkan hal itu, Alan sebagai seorang sahabat turut prihatin atas cerainya mereka berdua. Setelah akan hal itu, Ellie pun langsung to the point kepada Alan, meminta pertolongan kepada dirinya untuk menginvestigasikan tentang temuan baru miliknya, yaitu mengenai belalang raksasa ini yang ia curigain banget berasal dari biosin genetik. Semua hal itu dikarenakan di luar sana laporan mengenai kerusakan ladang gandum udah banyak banget, hampir merata di seluruh Amerika. Namun ada kejanggalan yang terjadi mengenai benih gandum yang dibuat oleh biosin ini nggak diserang oleh para belarang zaman purbakala ini. Dan kalau diteliti lebih lanjut mengenai belalang ini, belalang jenis ini sendiri harusnya udah punah ribuan tahun yang lalu pas di zaman kapur. Jikalau hal ini terus terjadi, pasti akan hancurnya rantai makanan, termasuk juga bakal ada yang namanya krisis beras. Maka dari itulah kedatangan Ellie ke sini untuk mengajak Alan, di mana mereka akan bersama-sama masuk ke laboratorium biosin genetik yang berada di tengah-tengah pegunungan Dolomite di Italia. Tentu saja untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan mempidanakan biosin. Mendengar akan hal itu, Alan awalnya pesimis bagaimanakah caranya mereka masuk ke dalam laboratorium biosin yang berada di tengah-tengah pegunungan seperti itu. Dengan simpel, Ellie menjawab pertanyaan itu dengan berkata bahwasannya kita memiliki kawan lama dan melemparkan seonggok buku, di mana sampul utamanya adalah Ian yang ternyata bekerja di dalam biosin. Mereka akan meminta bantuan Ian untuk diundang ke dalam biosin dan akan masuk ke dalam laboratorium secara diam-diam. Dari situlah Alan pun pada akhirnya setuju dalam misi kali ini. Leave you, You know why I'm here. philosopher. Seems there's a lot of Di keesokan harinya, di sebuah tempat khusus realokasi satwa liar di Pennsylvania, kita pun diperlihatkan beberapa dinosaurus yang akan dibawa menuju tempat biosin genetik yang berada di Dolomite di Italia. Di sana juga sudah ada Ellie dan juga Alan yang akan menuju ke biosin genetik. girl. Yes. Alan, take care. Bye. Sementara itu, Macy yang sedang bermain di depan rumah, tanpa diduga dia ini dikejutkan dengan kemunculan anak dari Blue yang menghampiri dirinya. Melihat ada roti di dekat sana, Macy pun langsung memberikan makan kepada anaknya si Blue. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Blue pun datang di tempat tersebut. Owen yang menyadari akan hal itu pun langsung mengambil perannya dan menyuruh Macy untuk jangan bergerak. Setelah akan hal itu, Blue dan juga anaknya langsung pergi dari sana, yang dimana Owen akan mengejar Blue karena dia mengira sarangnya pasti tak jauh dari sini. Owen dengan cepat langsung menyuruh Macy untuk masuk ke dalam rumah, namun Macy yang batu pengen ikut dimarahi oleh si Owen. Tentu aja Macy yang bete dengan cepat langsung mengambil sepeda untuk muter-muter tempat tersebut. Sementara itu di hutan, Blue dan juga anak yang sedang berburu seperti biasanya, secara mengejutkan anaknya Blue pun ditangkap oleh pemimpin satwa liar sebelumnya. Untuk mempersimpel pemimpin satwa liar itu, kita panggil aja dia bernama Duta, di mana Duta dengan cepat langsung menabrak Blue hingga sampai masuk ke jurang. Bukan hanya menangkap anaknya si Blue, Mang Duta bersama komplotan lainnya ternyata juga menangkap Macy yang berada di jembatan. Setelah melihat semua yang terjadi, Owen pun dengan cepat bergegas pulang ke rumah mengambil senjatanya untuk mengejar para pemburu tersebut sekaligus juga penculik si Macy. Tanpa diduga, di luar rumah sudah ada Blue yang menanti si Owen. Owen pun berusaha menenangkan si Blue, namun Blue di sana seakan menyuruh si Owen untuk kembali mengambil anaknya. Di saat itulah Owen pun berjanji akan membawa anaknya si Blue sesegera mungkin pulang ke rumah. Sementara itu di kantornya kita pun diperlihatkan Frank yang ternyata udah bekerja menjadi CIA di sebuah bidang pengawasan dinosaurus. Ia pun mendapatkan telepon dari Claire yang ingin bertemu di dekat kantornya, dan dengan cepat Frank pun langsung menemui Claire dan juga Owen. Dari situlah mereka berdua pun meminta bantuan Frank untuk mencari seseorang yang bernama Mang Duta, yang ternyata Mang Duta udah sedari dulu menjadi DPO dari pihak CIA. Sedikit penjelasan bagi kalian yang gak tahu DPO. DPO adalah daftar pencarian orang. Kemungkinan besar Macy dan juga anaknya Blue akan dibawa menuju Malta karena besok di Malta ada pertukaran uang dan juga sebuah kargo yang masih dirahasiakan. Beberapa anggota CIA juga sudah dikirimkan di Malta untuk menggerebek pertukaran kargo dan juga uang tersebut, termasuk juga dengan teman lama dari si Owen yang tak lain tak bukan adalah Barry. Untuk info lebih lanjut, Barry lah yang akan menjelaskan ketika mereka sampai di Malta.
A lot of us got recruited by the CIA after the park went down. If we make the bus to Malta, our guys will see if Delacour knows. Beralih kepada Ellie dan juga Alan yang sampai di Bandara Biosyn Sanctuary. Pesawat-pesawat yang ingin pergi ke laboratorium milik Biosyn hanya bisa sampai di sini, di mana akses berikutnya bisa ditempuh dengan menggunakan helikopter. Baru saja turun dari pesawat, Ellie dan juga Alan langsung disambut oleh direktur komunikasi bernama Cole yang akan membawa mereka ke tempat pusat Biosyn. Di saat itulah Cole pun menjelaskan kepada Alan dan juga Ellie bahwasannya di tempat ini memiliki sebuah sensor pelindung udara. Jadi dinosaurus-dinosaurus zaman purbakala seperti Pteranodon dan juga kawan-kawan tidak bisa terbang terlalu tinggi karena ada sensor tersebut. Termasuk mereka memindahkan beberapa dinosaurus yang berada di Pulau Isla Sorna ke tempat ini untuk evaluasi lebih lanjut. Atau ibarat dengan bahasa simpelnya, ini merupakan tempat baru bagi para dinosaurus untuk berkembang biak. Di tempat ini juga ada dinosaurus yang jauh lebih mengerikan dari T-Rex, yaitu predator puncak disebut sebagai Giganotosaurus. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, para dinosaurus yang udah dipindahin ke fasilitas ini ditanamin sebuah implan syaraf di leher mereka yang dapat memberikan sinyal langsung ke otak mereka. Jadi secara nggak langsung mereka ini dapat mengendalikan para dinosaurus. Sesampainya mereka di tempat Biosyn, dengan cepat mereka pun disambut oleh Louis, yang dimana Louis berkata bahwasannya mereka bebas mau kemana aja di tempat ini diperbolehkan. Setelah menyambut dua tamu kehormatan itulah, Louis pun berkata bahwasannya dia harus pamitan sebentar karena ada beberapa meeting yang harus ia lakukan. Beralih di sisi yang bersamaan, dimana kita ini diperlihatkan Ian yang sedang mengajar, sampai dimana ia pun kaget ketika melihat Alan dan juga Ellie yang sudah tiba di tempat Biosyn. Ia pun membubarkan kelasnya dan dengan cepat langsung bertemu dengan mereka berdua. Di saat itulah, untuk tidak menuai kecurigaan, mereka ini berkeliling-liling tempat tersebut sambil berbicara bisik-bisik bahwasannya Ian yakin banget perusahaan Biosyn ini sedang melakukan suatu eksperimen uji coba yang kalau dibiarin bakal menghancurkan ekosistem. Dengan cepat, Ian langsung memberikan akses kunci menuju laboratorium secara diam-diam kepada si Ellie agar Ellie dan juga Alan lah yang beraksi dalam misi kali ini. Benar aja, di laboratoriumnya ternyata kita ini diperlihatkan Louis yang bekerja sama dengan Dr. Henry Wu untuk menguasai pangan di seluruh dunia. Di mana dugaan dari si Ellie itu ternyata benar bahwasannya Biosyn lah yang menciptakan belalang-belalang tersebut untuk menghancurkan benih-benih dan juga ladang-ladang yang bukan naungan dari Biosyn. Dr. Henry Wu yang sudah seakan mulai sadar tentang tindakannya yang salah, dia pun berkata kepada Louis bahwasannya jikalau mereka melancarkan misi ini terus-menerus akan terjadilah sebuah fenomena kelaparan global, di mana efek dari para belalang itu sendiri bisa berkembang biak dengan cepat tanpa bisa dikendalikan oleh mereka sendiri. Jadi Dr. Henry Wu meminta kepada Louis untuk membunuh belalang-belalang yang udah terlanjur tersebar. Tentu aja Louis yang mendengar akan hal itu menenangkan Dr. Henry Wu sambil berkata bahwasannya kita sebentar lagi akan menjadi crazy rich. Sementara itu, Macy yang baru saja tiba di Malta langsung dioper kepada seseorang bernama Soyona, ya dimana Macy dengan cepat langsung dimasukkan ke dalam mobil. Bersamaan juga dengan anaknya si Blue, di mana mereka ini akan dipindahkan ke suatu tempat. Dari kejauhan, pengangkut dino-dino ilegal yang bernama Kayla menanyakan mengenai anak kecil itu, namun ternyata temannya tidak ingin membahas akan hal tersebut. Karena itu sendiri bukanlah urusan dari Kayla. Sementara itu, kita pun beralih kepada Owen dan juga Claire yang sudah tiba di Malta, di mana mereka ini dengan cepat disambut oleh Barry, yaitu teman lama dari mereka. Di mana Barry langsung bercerita mengenai situasi di negeri Malta ini, yang dimana banyak sekali perdagangan bebas dinosaurus yang udah kayak sindikat. Dan bahkan perdagangan bebas dinosaurus ini udah memiliki sebuah tempat khusus yang dimana Barry akan mengajak Claire dan juga Owen ke sana. Secara mengejutkan, bukan hanya jualan dinosaurus di tempat tersebut, bahkan ada sate daging dinosaurus. Dan yang lebih parahnya, ada judi Velociraptor di tempat tersebut. Di kamar mandi, Claire sendiri bertemu dengan Kayla, di mana dia dengan cepat langsung menyerahkan foto dari si Macy dan bertanya kepada Kayla akankah Kayla melihat anaknya ini di tempat tersebut. Namun Kayla yang nampaknya nggak mau ikut campur dalam masalah itu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepatah dua kata pun. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Owen dan juga Barry yang pada akhirnya sudah menemukan keberadaan Mang Duta, di mana Mang Duta sendiri hendak ingin menemui seseorang.
Barry dan juga Owen langsung mengikuti Mang Duta secara diam-diam sampai tiba di sebuah tempat di mana di tempat ini Mang Duta bertemu dengan Soyona. Dan inilah yang dimaksud oleh Frank sebelumnya bahwasannya akan ada pertukaran uang dan juga kargo misterius hingga tiba-tiba Where is she? Where did they take her? Where is she? I don't know. We handed her off to Santos. Setelah Mang Duta sudah terpojok, dari situlah Owen pun mengintimidasinya dan menanyakan di manakah keberadaan dari si Macy. Mang Duta yang sudah semakin terpojok pada akhirnya berkata kepada Owen bahwasannya dia udah menyerahkan Macy kepada Soyona. Baru saja mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba pala Mang Duta pun langsung disantap oleh salah satu dino yang berada di sana. Sementara Barry dan juga anggota CIA lainnya sedang berusaha menjegal salah satu truk membawa kargo misterius, di mana hal itu untungnya berhasil. Barry dan juga kawan-kawan akan membawa kargo itu untuk menjadi barang bukti, namun dari kejauhan Soyona yang gak mau kargo itu jatuh ke tangan pemerintahan menyuruh anak buahnya untuk membuka kargo tersebut. Yang ternyata isinya adalah Indoraptor yang jauh lebih berbahaya, di mana Soyona dengan cepat langsung menyalakan laser dan membidik mereka berempat. Claire yang baru saja tiba di tempat Barry, dari situlah Barry pun mengabari untuk mengejar seseorang menggunakan baju putih bernama Soyona. Dengan menggunakan sebuah struman, Claire pun pada akhirnya berhasil memojokkan Soyona dan menanyakan di manakah keberadaan dari si Macy. Soyona yang sudah mulai terpojok berkata bahwasannya Macy berada di Biosyn. Tanpa diduga, Soyona memanggil salah satu raptor yang dengan cepat langsung mengejar si Claire, namun untungnya Claire dengan satset berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Tanpa diduga, di sana juga ada Kayla yang dengan senang hati akan membantu si Claire. Owen yang baru saja tiba menyadari Barry sebentar lagi akan diterkam oleh Indoraptor. Ia pun memberikan aba-aba kepada si Barry. Untungnya aba-aba itu pun tepat dan mereka berhasil mengurung salah satu Indoraptor. Di sana juga ada Soyona yang dengan cepat langsung ditangkap oleh Barry, sementara Barry menyuruh si Owen untuk cepat pergi menyelamatkan si Claire yang sedang dikejar oleh salah satu Indoraptor. Baru saja Owen pergi meninggalkan tempat itu dengan menggunakan KLX-nya, tanpa diduga Soyona langsung memberikan laser kepada Owen agar diterkam oleh dua Indoraptor lainnya. Di mana di dalam pesawat ternyata Kayla dengan senang hati akan mengantarkan mereka berdua menuju Biosyn untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut. Sekaligus juga untuk membantu si Claire menemukan anaknya kembali, namun dia nggak menjamin penerbangan kali ini tuh bakalan mulus. Beralih kembali ke dalam Biosyn, di mana kita ini diperlihatkan Alan dan juga Ellie yang mendapatkan sebuah momentum untuk pergi ke laboratorium akibat Cole yang sedang sibuk. Di mana mereka akan menggunakan akses yang sebelumnya diberikan oleh Ian untuk masuk ke dalam laboratorium tersebut. Di sisi yang bersamaan di ruangan Dr. Henry Wu, kita ini diperlihatkan bahwasannya Macy berada di sana bersama juga dengan anaknya si Blue. Dr. Henry Wu pun pada akhirnya menjelaskan mengenai dirinya yang sengaja membawa anak Blue ke sini hanya untuk memperkenalkan Macy kepada dirinya sendiri. Jadi di waktu dulu dia sedang mengisi kekosongan dari DNA si Blue, dia ini mencampurkan DNA Kadal kepada DNA-nya si Blue. Ya, Kadal bisa reproduksi sendiri, begitu juga dengan si Blue yang bisa reproduksi sendiri karena ada DNA Kadal di dalam tubuhnya. Lantas apa hubungannya dengan Macy? Gue belum selesai cerita, jadi gue lanjutkan terlebih dahulu. Jikalau Kadal bisa berkembang biak tanpa pasangan, begitu jugalah dengan si Blue yang pasti juga bisa, dan Charlotte ternyata juga bisa seperti itu. Dan ya, cerita yang selama ini Macy dengar bahwasannya Macy diciptakan oleh Benjamin Lockwood itu sebenarnya salah. Jadi di zaman dahulu kala, Dr. Henry Wu dan juga Charlotte ini merupakan teman baik, di mana mereka berdua nih sama-sama ilmuwan yang bekerja di Pulau Isla Sorna.
Sebelum pulau itu tersapu oleh badai, Charlotte yang memiliki kepintaran di atas manusia pada umumnya berhasil merekayasa genetika dia sendiri. Di mana Charlotte menggunakan genetika dan juga DNA-nya sendiri untuk bisa hamil secara aseksual. Sambil menunjukkan sebuah video, Dr. Henry Wu pun melanjutkan ceritanya bahwasannya Charlotte ternyata memiliki sebuah penyakit yang dimana hidupnya tak bisa bertahan lama. Maka dari itulah Charlotte berambisi ingin menciptakan dirinya sendiri tanpa penyakit bawaan yang dia miliki. Setelah sekian lama, jadilah Macy dengan hasil 1:1 namun tanpa penyakit yang diderita oleh Charlotte. Gimana paham? Kalau nggak paham putar lagi aja videonya. Lalu Dr. Henry Wu pun meluruskan tentang apa yang terjadi bahwasannya Macy bukanlah duplikat dari Charlotte. Di mana Macy merupakan anak dari Charlotte, secara gen dia ini 1:1 dengan Charlotte itu sendiri. Ini semua merupakan bukti nyata mengenai Charlotte yang berhasil merekayasa genetika manusia. Di mana Dr. Henry Wu pengen banget mempelajari darah Macy untuk memperbaiki kesalahan dirinya yang sangat amat besar. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Alan dan juga Ellie yang sudah berada di dalam laboratorium di mana mereka melihat sebuah lab yang sangat mencurigakan. Dengan diam-diam mereka pun masuk ke dalam lab tersebut di mana di sana ternyata banyak sekali belalang yang sebelumnya meneror para warga. Untuk mendapatkan barang bukti, mereka pun mengambil salah satu belalang untuk mengambil sampel DNA belalang tersebut dan pada akhirnya mereka akan pergi dari sana. Dilalahnya, waktu mereka ini bertepatan kepada Macy dan juga Beta yang ingin melarikan diri dari ruangan itu, yang dimana dengan cepat sistem alarm pun dibunyikan. Tentu saja alarm itu sendiri memancing para belalang yang berada di ruangan itu berterbangan ke sana kemari dan hampir saja membunuh Alan dan juga Ellie. Mereka berdua yang baru saja keluar dari lab itu tiba-tiba bertemu dengan Macy, yang dimana Macy ini mengenal mereka berdua sebagai legenda Taman Jurassic Park. Dengan cepat, Macy pun langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Macy Lockwood. Mendengar ada nama Lockwood di belakangnya, mereka pun dengan cepat langsung membawa Macy untuk pergi dari sana. Mereka berdua juga tahu Macy merupakan seseorang anak yang dicari-cari banget oleh Biosyn. Sementara di ruang pemantauan, kita ini bisa melihat bahwasannya pesawat yang ditumpangi oleh Claire dan juga kawan-kawan sudah terpantau dari monitor tersebut. Louis yang baru saja diinfokan hal ini oleh anak buahnya langsung menyuruh anak buahnya untuk mematikan sensor pelindung udara. Tentu saja agar spesies seperti Pteranodon bisa berterbangan bebas dan pasti akan menghancurkan pesawat tersebut. Benar saja, nggak lama berselang pesawat itu pun pada akhirnya diserang oleh dinosaurus jenis Pteranodon yang membuat pesawat itu pun oleng. Owen yang gak mau Claire ini ikut mati konyol bersama mereka memutuskan untuk memberikan parasut yang ternyata cuma ada satu-satunya di pesawat tersebut. Kembali ke tempat Biosyn, Ellie, Alan, dan juga Macy hendak melarikan diri dari fasilitas tersebut, akan tetapi mereka ini ketahuan oleh Colt. Secara mengejutkan, Colt malahan menyuruh mereka untuk cepat-cepat pergi dari fasilitas Biosyn ini dengan menggunakan Hyperloop. Di mana ternyata orang pertama yang mengetahui kebusukan dari Biosyn ini adalah Colt, dan Colt lah yang merekrut si Ian untuk menjadi partner dirinya. Jadi secara nggak langsung, semua misi yang dijalankan oleh Alan dan juga Ellie ini ternyata merupakan rencana dari Colt. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Claire yang secara apes ternyata berada di tempat sarang Therizinosaurus yang tentu aja dia pun dengan cepat langsung bersembunyi dari kejaran Therizinosaurus. Hal serupa dialami juga oleh Owen dan juga Kayla yang ternyata masih hidup di mana mereka ini terdampar di sebuah bendungan yang sudah membeku. Tak luput juga mereka ini kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu dino berjenis Pyroraptor yang sebentar lagi akan menerkam mereka. Pyroraptor itu langsung masuk melalui bawah air untuk menerkam mereka dari bawah, yang dimana dilalahnya Owen malahan menginjak balok es yang salah dan dia pun nyemplung ke dalam. Untungnya Kayla sendiri tepat waktu menarik Owen dan dari situlah mereka pun langsung berlari untuk masuk ke dalam bendungan. Di dalam Biosyn, lebih tepatnya di ruang keamanan, Louis mendapatkan informasi terbaru dari anak buahnya mengenai Alan dan juga Ellie yang menyusup ke lab mereka lalu mengambil DNA belalang. Anak buahnya juga menginfokan lagi bahwasannya mereka berdua bisa masuk ke dalam lab akibat akses kunci yang diberikan oleh Ian. Louis yang mengetahui mereka bertiga masih berada di dalam Hyperloop dengan cepat menyuruh anak buahnya untuk mematikan Hyperloop dari jauh.
Di ruang keamanan, Louis langsung memanggil Ian dan juga Colt, di mana ketika mereka berdua datang, Louis dengan cepat langsung memecat Ian saat itu juga. Lalu menyuruh Colt untuk mengantarkan Ian pergi. Sementara itu, Kayla dan juga Owen yang baru saja menuruni bendungan sekarang sudah berada di hutan dan berhati-hati sambil mencari keberadaan si Claire. Sialnya, bukan bertemu dengan Claire, mereka ini malahan bertemu dengan Giganotosaurus dan juga T-Rex yang saling berpapasan. Dengan agresif, T-Rex pun langsung menyerang, namun Giganotosaurus seakan memain-mainkan T-Rex bakal layaknya anak kecil. Merasa dirinya akan kalah, tentu saja T-Rex pun langsung pergi dari tempat tersebut menghindari Giganotosaurus. Di garasi Biosyn, Colt sedang membantu Ian untuk melancarkan aksinya menyelamatkan Alan, Ellie, dan juga Macy yang masih berada di gorong-gorong Hyperloop. Di saat itulah Colt pun memberikan satu akses kunci mobil dan juga satu akses kunci gerbang jikalau ada gerbang yang takutnya nanti menghalangi. These roads are protected, right? Yeah, I'll drive fast. Kembali kepada Alan, Ellie, dan juga Macy yang sedang berjalan di gorong-gorong Hyperloop, di mana mereka ini dikejutkan dengan kemunculan beberapa dinosaurus. Dengan rasa panik yang begitu sangat amat tinggi, mereka pun dengan cepat langsung berlari, namun di penghujung jalan ternyata ada sebuah gerbang yang terkunci. Untungnya Ian datang tepat waktu dan langsung membukakan gerbang tersebut. Dan dari situlah mereka pun kembali berkumpul. Beralih kepada Claire yang menemukan sebuah pos penjagaan di mana dia dengan cepat akan menaiki pos penjagaan itu, namun tanpa diduga Dilophosaurus datang mengagetkan dirinya. Hampir aja Claire ini pasrah terhadap hidupnya. Untungnya ada Owen dan juga Kayla yang datang tepat waktu. Kembali ke Biosyn, Louis yang ingin menghilangkan barang bukti yang menunjukkan kepada dirinya akan bersalah memutuskan untuk membakar belalang-belalang subjek uji coba mereka. Akan tetapi, ya, you know lah. Tentu saja ribuan belalang yang terbakar itu pun pada akhirnya jatuh tumbang satu persatu hingga mengakibatkan sebuah kebakaran. Melihat belalang yang berjatuhan bak layaknya meteor, para dinosaurus pun langsung callback mengenai nenek moyang mereka yang meninggal akibat terhantam meteor. Tentu saja akibat para belalang yang berjatuhan ke sana kemari mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Ian ini oleng dan pada akhirnya masuk ke sebuah jurang. Untungnya mereka semua masihlah selamat, akan tetapi kendaraan rusak berat. Namun secara mengejutkan ternyata kendaraan itu jatuh tak jauh dari Owen dan juga Claire yang berada di tempat tersebut. Tentu saja Macy ketika melihat kedua orang tua angkatnya pun dengan cepat langsung menghampiri Owen dan juga Claire. Setelah akan hal itu tentu aja mereka saling bertemu satu sama yang lain. Di saat mereka sedang berbincang satu sama yang lain, tanpa diduga mereka semua pun dikejutkan dengan kemunculan Giganotosaurus. Hutan yang semakin lama semakin terbakar membuat Louis yang melihat akan hal itu dari kantor Biosyn pun seakan merasa kesal dengan apa yang terjadi. Dengan cepat ia pun langsung menyuruh para ilmuwannya untuk mengaktifkan chip implan yang berada di leher para dinosaurus untuk mengirimkan sinyal ke chip tersebut. Otomatis setelah chip implan dinyalakan, para dinosaurus pun mendapatkan sinyal untuk masuk ke dalam bangunan Biosyn demi menyelamatkan diri dari kebakaran yang terjadi. Untuk meminimalisir korban jiwa, Louis juga harus mengevakuasikan para pekerja di tempat tersebut untuk sesegera mungkin meninggalkan fasilitas tersebut. Emergency containment. Dengan segala hal yang terjadi di pos penjagaan, Kayla sendiri mengusulkan mereka semua untuk ikut masuk ke gedung Biosyn. Lalu Kayla akan mencari helikopter untuk mereka pergi dari tempat tersebut, di mana Owen juga ternyata memiliki kepentingan pribadi untuk mencari bayi dari si Blue. Sebelum mereka berangkat menuju markas Biosyn, Kayla juga memperingati kepada mereka semua untuk jangan lupa mengaktifkan sensor pelindung udara. Tentu aja untuk mencegah para Pteranodon nanti mengganggu helikopter mereka. Setelah itu mereka pun masuk kembali ke gedung Biosyn dengan menggunakan gorong-gorong jalur Hyperloop. So you worked in the raptor pen. Wow,
and what happens? You just tell him what to do? Sementara itu, di ruangannya kita pun diperlihatkan Louis yang sedang menyiapkan segalanya, sampai di mana tanpa diduga Louis pun dikejutkan dengan kemunculan Colt. Dari situlah Louis pun memerintahkan Colt untuk cepat-cepat berkemas di mana mereka akan pergi meninggalkan tempat ini. Namun Colt yang hanya terdiam membuat Louis pun menyimpulkan sebuah hal bahwasannya semua masalah ini bermulai dari Colt. Colt pun gak mengelak dengan berkata emang inilah rencana dirinya diakibatkan Louis sudah terlalu melenceng. Sambil menahan rasa kecewanya akibat Louis yang sudah berubah, Colt pun pada akhirnya meninggalkan Louis seorang diri di sana. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Owen dan juga kawan-kawan yang baru saja tiba di kantor pusat keamanan, di mana mereka ini dengan cepat langsung ingin mengaktifkan sensor pelindung udara. Berkali-kali mereka mencoba, akan tetapi hal itu tak kunjung bisa sampai di mana Colt pun tiba di sana. Di mana Colt menjelaskan bahwasannya jikalau ada keadaan darurat, daya listrik sepenuhnya akan dipakai oleh sistem utama. Jadi mau nggak mau, mereka ini harus mematikan sistem utama terlebih dahulu untuk mengaktifkan sensor pelindung udara. Claire dan juga Ellie akan sukarela mematikan sistem utama demi mengaktifkan sensor pelindung udara. Sementara Owen, Alan, dan juga Macy akan melaksanakan misi mereka demi menangkap bayi dari si Blue. Begitu juga dengan Kayla yang akan pergi untuk mencari helikopter. Di ruangan Hyperloop, kita pun diperlihatkan Louis yang sudah berkemas dan pada akhirnya menaiki Hyperloop untuk pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara Claire dan juga Ellie yang masih kebingungan di manakah sistem utama, untungnya dipandu dari jauh oleh si Colt. Colt dan juga Ian ternyata memantau mereka berdua dari ruang keamanan lalu membantu mereka untuk menemukan sistem utama. Setelah berhasil menemukan sistem utama, nggak pakai lama mereka pun langsung menonaktifkan sistem tersebut. Tentu saja hal itu sendiri juga berdampak kepada Louis yang sedang menaiki Hyperloop, di mana Hyperloopnya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Owen, Alan, dan juga Macy berhasil menemukan keberadaan dari bayinya si Blue, yang dimana dengan cepat mereka pun langsung mengepung bayinya Blue. Dengan cekatan Owen pun langsung menembakkan obat bius kepada bayinya si Blue untuk menenangkan bayi tersebut. Waktu pun berjalan bersamaan di mana misi dari Claire dan juga Ellie masih terus berjalan, di mana mereka harus menghancurkan salah satu kabel untuk mengaktifkan sensor pengaman udara. Wait a minute. Aerial deterrent system active. Victory! Beralih kembali kepada Louis yang mengambil keputusan yang salah ketika dia memutuskan untuk turun dari Hyperloopnya dan berjalan kaki mengikuti gorong-gorong. Namun tiba-tiba What's your story? beralih kepada Owen dan juga kawan-kawan yang akan pergi meninggalkan bangunan itu. Namun tanpa diduganya mereka dikejutkan dengan kemunculan Dr. Henry Wu. Di saat itulah Dr. Henry Wu pun memohon kepada mereka untuk mengajak dirinya, yang dikarenakan dia ini pengen banget meneliti darah dari si Macy. Tentu aja karena DNA dari Macy lah hanya DNA satu-satunya yang dapat menghentikan virus dari wabah belalang yang telah ia ciptakan. Secara mengejutkan, Macy pun berkata bahwasannya dia mempercayai Dr. Henry Wu dan pada akhirnya mengizinkan untuk ikut bersama mereka. Karena itu sendiri merupakan pilihan dari Macy, mereka pun terpaksa mengajak Dr. Henry Wu. Secara mengejutkan, mereka pun mendapatkan aba-aba dari Kayla yang ternyata udah mendapatkan helikopter dan sebentar lagi akan menjemput mereka semua. Gak pakai lama, mereka pun langsung ingin menghampiri Kayla yang baru saja mendaratkan helikopternya di luar. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba T-Rex dan juga Giganotosaurus saling bertemu. Nggak bisa pergi kemana-mana, pertanda akan ada perebutan alfa berikutnya. Mereka berdua pun saling bertarung. Akan tetapi di pertarungan itu sendiri T-Rex dijadikan samsak hidup oleh Giganotosaurus dan kesempatan itu jugalah diambil oleh mereka semua untuk menaiki helikopter. Secara tanpa diduganya, Therizinosaurus yang baru saja tiba di tempat itu menjadi lawan baru bagi Giganotosaurus. Setelah akan hal itu, the king and the number one because the only, yaitu T-Rex sekarang kembali tersadar dan pada akhirnya melakukan duel ulang kepada Giganotosaurus. Dibantu juga oleh Therizinosaurus yang pada akhirnya pertarungan pun kembali dimulai.
Dengan kematiannya, Giganotosaurus T-Rex pun akan tetap menjadi alfa di tempat tersebut sekaligus juga predator paling puncak yang berada di sana. Beberapa hari pun berlalu setelah kejadian itu di mana Alan dan juga Ellie sedang ingin menghadiri kasus persidangan mengenai kasus biosin dan juga belalang-belalangnya yang dapat merugikan dan juga menghancurkan ekosistem yang ada. Beralih di sebuah ladang di mana kita ini diperlihatkan Dr. Henry Wu yang sedang berjalan sambil membawa satu belalang. Dengan menggunakan patogen, Dr. Henry Wu sendiri dapat merubah DNA dari belalang itu yang dimana belalang itu sekarang dapat membunuh belalang-belalang lainnya yang sudah sejak dari lama menjadi hama dan juga merusak ekosistem yang ada. Terlepas dari semua hal tersebut, di mana hal ini sendiri nggak bakal bisa terjadi kalau nggak ada bantuan dari Macy. Di sisi yang bersamaan, ternyata Kayla juga sudah membeli pesawatnya yang baru. Scene pun ditutup di mana Owen mengembalikan anaknya si Blue sesuai perjanjian ia dengan Blue sebelumnya. Sebelum Owen meninggalkan mereka berdua, terlebih dahulu Owen menamai anak dari si Blue bernama Beta. Lalu di berita TV memberitakan mengenai PBB yang sudah menjadikan tempat biosin di pegunungan Dolomite di Italia menjadi sebuah tempat suaka. Atau dalam bahasa simpelnya kita bisa sebut aja sebagai cagar alam. We'll have to trust each other. Coexist. Dikutip dari perkataan Charlotte, sekarang yang harus beradaptasi bukanlah para manusia melainkan para dinosaurus tersebut. Dan film pun berakhir. Akhirnya tamat juga trilogi Dino-Dinoan kita. Bagaimana nih keseruan di dalam film kali ini? Langsung aja komen-komen di bawah. Sorry to say banget kalau uploadnya lama karena banyak banget hal yang harus gua cari tahu terlebih dahulu mengenai dinosaurus. Daripada berlama-lama lagi dan membuat durasi semakin panjang, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios, aka bye-bye.